Minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali. Silakan aja minta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi pendidikannya tetap berjalan. Habib selalu bicara, saya siap di penjara, tapi nyatanya Habib tidak siap di penjara. Ini fakta. Habib itu udah 2 kali di penjara. Dia di eranya SBY. Dia nggak siap. Jadi di eranya Jokowi analisisnya keliru. Ketika Habib Rizik termakan omongannya sendiri. Semua agama itu mengajarkan yang baik. Hadapi saja hukum. Habib Rizik Syihab yang bergelar Imam Besar FPI meminta maaf atas kerumunan yang terjadi sejak ia kembali ke Indonesia. Hal itu ia sampaikan di hadapan 100 tokoh dan ulama dalam acara reuni 212 yang diadakan secara virtual. Minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali. Selain meminta maaf, Habib Rizik merasa cukup dengan membayar denda 50 juta rupiah untuk menebus kesalahannya yang melanggar peraturan protokol kesehatan. Dengan begitu, ia pun menganggap jika permasalahan tersebut telah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Ya kita kalau memang salah, ya salah harus bayar denda. Nggak usah berdebat, kita bayar denda. Meski permohonan maafnya itu terlambat, namun tetap layak diapresiasi. Kendati demikian, hal itu tidak menghilangkan esensi dari perbuatan hukum yang dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, bahwa proses hukum pelanggaran protokol kesehatan akan tetap berjalan meski ada permohonan maaf dari Habib Rizik dan PA 212 soal kerumunan massa di Petamburan dan Bandara Soekarno-Hatta. Di Petamburan maupun di bandara itu silakan aja minta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi pendidikannya tetap berjalan. Tentunya ketegasan aparat kepolisian ini patut diapresiasi. Demikian pula dengan Habib Rizik yang jelas-jelas telah melanggar protokol kesehatan dan beleid karantina, maka sudah selayaknya ia harus menghadapi proses hukum secara jantan meskipun sudah meminta maaf. Seperti apa yang ia katakan dulu kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Seperti diketahui, Ahok yang tersandung kasus penistaan agama pada waktu itu langsung meminta maaf pada masyarakat. Namun saat itu pula, Habib Rizik dengan lantang menyerukan meskipun sudah meminta maaf, Ahok tetap harus menjalani proses hukum. Bahkan ia mendesak Ahok untuk meletakkan jabatannya. Berkaca dari kejadian tersebut, apa yang dialami Habib Rizik saat ini seperti sebuah senjata makan tuan, di mana permintaan maaf Habib Rizik tidaklah cukup dan harus membuktikan diri dengan menjalani proses hukum. Tidak hanya itu saja, perkataan lain Habib Rizik yang seolah termakan oleh perbuatannya sendiri adalah kabur. Sewaktu usai menjadi saksi ahli dalam persidangan Ahok, Habib Rizik mengusulkan pada hakim agar Ahok segera ditahan sebab berpotensi melarikan diri. Sidang ke-12 ini kepada majelis hakim untuk betul-betul dipertimbangkan untuk segera ditahan karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama ditambah berpotensi untuk melarikan diri dan sesuai dengan segala penegakan hukum di Indonesia selama ini. Namun, perkataannya itu justru ia lakukan sendiri saat menghadapi kasus hukum chat pornografi dengan pergi ke Arab Saudi selama 3,5 tahun. Selain menghindar dari kasus hukum chat pornografi, Habib Rizik pun menghindar dari panggilan pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran hukum kekarantinaan sehingga surat panggilan kedua pun dilayangkan. Akan tetapi, dalam memberikan surat panggilan kedua tersebut tidak berjalan mulus karena pihak kepolisian selalu dihadang oleh para simpatisan Habib Rizik sampai harus dikawal oleh pasukan Brimob bersenjata lengkap. Melihat peristiwa-peristiwa tersebut, jika Habib Rizik menganggap dirinya sebagai tokoh yang mewakili umat Islam, sudah seharusnya ia memberi contoh untuk mematuhi peraturan hukum yang ada, bukan selalu menghindar dan menggunakan para simpatisan untuk berlindung. Lalu bagaimana dengan revolusi akhlak yang selalu digaungkan jika mematuhi hukum saja tidak bisa? Saya rasa semua agama itu mengajarkan yang baik. Hadapi saja hukum, seperti Pak Ahok, seperti yang lain-lain.